Saya katakan malam ini kita akan membahas sifat wujud qidam baqa. Sifat wajib itu sifat yang tidak boleh tidak. Yang dikatakan wajib tidak boleh tidak, harus. Pertama adalah sifat wujud. Lawan katanya wujud adalah adam. Adam itu maknanya tidak wujud. Padahal wujud itu menjadi sifat wajibnya Allah. Bagaimana mungkin Anda akan tahu wujudnya Allah? Lah yang kau pergunakan untuk menerima tentang wujud itu akal, nggak bisa. Makanya Fir'aun takon, wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan yang menguasai alam ini? Wujudnya mana? Oleh karena Fir'aun dan pengikutnya itu memakai akal, otomatis yang dipergunakan untuk melihat atas kewujudnya Allah itu adalah ainul basyariyah, mata zahir, matanya jasad ini. Paling tidak mentoke di dalam hukum syariat itu kalau berbicara tentang masalah wujudnya Allah itu lewat tanda. Di antara tanda-tanda wujudnya Allah adalah wujudnya dunia dan seisinya. Alasannya karena yang mewujudkan dunia seisinya adalah Allah. Untuk dipaksa melihat wujudnya Allah gak mampu, karena memakai ainul basariyah, ain meripat, basariyah bangsa manungsa niki, berarti mata jasad ini. Tadi saya katakan fungsi daripada mata jasad untuk melihat makhluk, paham nggih? Untuk melihat wujudnya makhluk, udah. Mata hatimu jangan kau campur dengan mata zahir iki, jangan. Tatkala dibahaskan tentang wujudnya Allah, Fir'aun ya bertanya, wa ma rabbul alamin. Walaupun dijawab oleh Nabi Musa, yaiku rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, atau rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma, tidak nyambung. Akhirnya Fir'aun mengatakan terhadap umatnya, terhadap pengikutnya, kamu diutus utusan sing gendeng. Kamu diutus utusan Tuhannya itu yang gila. Katanya Tuhan wujud, mana wujudnya? Jadi akliyah atau syariah tidak akan bisa menerobos terhadap wujudnya Allah, karena yang dipergunakan adalah ainul basariyah. Sampai kapan, sampai tuwek pun ngalimo kaya apa ilmu syariatmu, mohon maaf, tetep kuwi kuceluk. Ngerti kuceluk? Delurung. Yukhadi'una Allah walladzina amanu
wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau tidak mengerti ya? Sesungguhnya kau itu memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman hatinya terhadap hidup. Justru olehnya kau memungsuhi terhadap Allah itu merugikan dirimu sendiri. Kau tidak merasa kalau memungsuhi Allah. Berarti kita Bapak Ibu, kemarin saya katakan mantan orang-orang kafir. Ya udah, itu memang prosesnya wong mukmin itu harus kafir dulu. Laksana murid ketika sekolah di sekolahan baik ibtidak, sanawi, aliyah bahkan perguruan tinggi, sebelum paham ya goblok. Sama dengan itu. Berhubung sudah tekun terus oleh belajar, memahami permakolah, memahami perpelajaran, saya suwe lama kelamaan kebodohan itu akan hilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau wujud itu menjadi sifat wajibnya Allah, sedangkan lawannya wujud itu sifat mokhalnya wujud itu adalah Adam. Sifat Adam itu tidak ada, itu menjadi sifat wujudnya makhluk, termasuk manusia. Berarti manusia itu tidak memiliki hak wujud, enggak ada. Adam manusia itu. Loh, kok iso Adam nyatane sik ta. Kui ngomong wujud iku ndelok zahir. Karena memakai akal. Tadi kan sudah katakan, Anda akan tahu sifat hakikatnya dirimu manakala kau memahami dengan imanmu. Lah, sedangkan sifat Adam itu menjadi sifat mokhalnya Allah. Sifat mokhaliku sifat yang tidak mungkin. Sifat yang tidak mungkin. Jadi sifat wujud itu menjadi sifat wajib Allah. Terus sifat moha, sifat Adam itu jadi sifat mokhalnya Allah. Mokhal itu tidak mungkin adalah. Tapi kalau manusia, wujud itu menjadi sifat mokhalnya manusia atau sifat mokhalnya makhluk. Lah, Adam itu akan menjadi sifat wajibnya makhluk. Wis jelas iki. Terus bagaimana kita bisa menyatakan sifat wujudnya Allah? Anda jangan memakai teori syariat, nggak nyambung nanti. Kau harus memakai sistem atau teori hakikat. Apa teori syariat dan hakikat tentang wujud? Gini Pak Bu, teori syariat kalau berbicara tentang wujudnya Allah itu memakai tanda. Apa tandanya? Dunia seisinya. Dunia seisinya itu sebagai tanda wajibnya kalau Allah itu wujud. Aku yakin Allah itu ada.
Yakinku iku berhenti di tanda. Lagi saiki ngomong anane bangku iki. Wujudnya bangku itu menandakan ada yang mewujudkan bangku dan yang menciptakan. Siapa? Pokoknya ada. Nggak dalil pokoknya ada. Jadi dalilnya orang-orang kita golongan syariat itu tentang wujudnya Allah adalah tanda. Jadi masih melihat tanda. Tapi ketahuilah, aku tak kasar lagi. Justru tanda itu akan menutupi hatimu, tidak akan pernah tahu tentang wujudnya Allah. Wis, rodok kasar didik iman aku. Saya ulangi lagi. Di dalam teori syariat, kalau bicara tentang wujud, sifat wajib wujudnya Allah, itu pasti memakai dalil tanda. Dunia dan seisinya tidak jauh daripada surat tadi. Ceritanya Nabiullah Musa kali dengan Fir'aun. Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 28. Nabi Musa mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itulah Tuhan yang menguasai, bahasa sederhana, yang melimputi ngene wis. Ngene pewenake nek melimputi ku. Samawati wal ardi, baik langit maupun bumi, wama bainahuma, lan di antara keduanya. Lah Fir'aun melihat langit dan buminya dan di antara keduanya termasuk makhluk apapun. Fir'aun melihat makhluk. Syariat pun juga begitu, Pak. Akhirnya diambil kesimpulan di dalam hukum syariat merupakan satu teori dalil bahwasanya dunia dan seisinya itu pertanda wujudnya Allah. Jadi saya ndelok tanda. Tatkala kau berhenti di tanda, justru akan menjadikan hijab iman hatimu terhadap Allah. Akhirnya kau sampai kapanpun dikatakan orang yang gelap, imanmu bermasalah. Wis ra trimo, kono laporan Gusti Allah nek gak trimo. Saya tegaskan tentang ketauhidan ini supaya Anda itu tidak terhijabi dengan tanda. Paham nggih? Tapi nggak bisa, Pak. Hukum syariat itu yoit ning tanda niku. Sapa sing gawe bangku mbuh pokoke ana iki, ana. Wong wujude ya ana iki. Wis. Oke. Iku proses kekufuran hati kita pada Allah. Mohon maaf sebelumnya, jangan pernah kau berhenti dalam keterangan itu, harus kau lanjutkan biar ruhmu itu tidak kufur terhadap Allah. Allah sudah mengatakan, siapapun Anda tidak akan pernah kuizini masuk ke surgaku tatkala ada sebiji sawi tingkat syirik kekufuran terhadapku. Enggak akan. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat, kau tidak akan pernah tahu
tentang kewujudannya Allah tatkala di dalam dirimu masih ada wujud selain Allah. Terus solusinya bagaimana? Biar saya tidak berhenti di tanda, supaya kami ini masuk di dalam golongan yang dikatakan Allah sebagai kekasihnya. Kekasihnya itu meyakini atas wujudnya Allah sudah nyata, jengleh-jengleh, weleh-weleh. Bahasa Indonesia ini apa? Jengleh-jengleh itu nyata dan jelas. Pertama, sisihkanlah, singkirkanlah ainul basariyahmu. Sisingkanlah, sisihno ngono rek. Apa ya? Singkrihkanlah. Angel. Napa, Pak? Singkirkanlah mata zahirmu, singkirkanlah dalil akalmu, dan gunakanlah ainul basirahmu, mata hatimu yang disebut imanul haq. Kau akan bisa sampai yang dimaksud. Sehingga di dalam teori hakikat tentang wujudnya Allah mengatakan, tatkala Anda sudah menyingkirkan, kok lali airek, menyingkirkan tanda-tanda atau wujudnya makhluk as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, maka disitulah kau akan mengetahui wujudnya Allah, sehingga wujudnya Allah bagi hatimu akan kau jadikan dalil bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Sing sawusah kan nyisihno wujudnya selain Allah iku lak ngoten Bu ya. Iku susah memang. Susah itu menyingkirkan iman selain Allah itu susah. Direwangi esok awan sore bengi berzikir. Itu Rasulullah. Rasulullah langsung diperintahkan Allah untuk berlaku zikir mulai pagi sampai pagi. Ya Rasulullah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore gunakan hatimu selalu berzikir terhadapku. Zikir yang dimaksud dalam ayat itu zikir yang menyingkirkan, ya, menyingkirkan, bener gih? Menyingkirkan terhadap seluruh wujudnya makhluk. Mana zikir yang menyingkirkan iman kewujudan makhluk? Tiada lain, itulah yang dimaksud Al-Quranul Qadim disebut al-dzikru sirul asrar. Kalau di dalam kitab Sirul Asrar disebutkan zikir yang hati sadar dan menyadari bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Bapak Ibu, akhirnya kalau kau sudah bisa menyingkirkan selain Allah dalam hatimu, disitulah pasti kau akan bisa sampai pada Allah.
Dan itu wajib kau lakukan, wajib. Makanya nanti kalau sudah berlaku beat, udah terserah jenengan, sulu ining pondok monggo, sampai tingkat makrifat bertemu wujudnya Allah, ataukah sampai lakoni di rumah monggo. Dimanapun Anda berada, fa'ainama kunta, dimanapun Anda manggon, berarti tidak ditentukan harus di pondok, di masjid, di musola, di pasar, di sawah pun bisa kau gunakan untuk melaksanakan zikir yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu, mohon maaf, jangan kau anggap tidak sempurna Al-Quran ketika membahas zikir dan di situ tidak ditampilkan adzikru sirul asror ma'afana idzikri. Jangan. Justru menunjukkan itu kalamnya Allah baligh. Justru di situ tertuang al-dzikru sirul asror. Anda akan tahu dan mengerti al-dzikru sirul asror jikalau kau juga membuka Al-Qur'anul Qadim. Maksud Allah kuwi ojo belajar Al-Qur'anul Karim tok, kau harus belajar Al-Qur'anul Qadim. Karepe Allah ngono. Karena ini proses. Kau dijatuhkan dengan di zona kekufuran ruh terhadap Allah. Dijatuhkan di zona kekotoran, jangan terus kau maksud di dalam kotor itu enggak ada kesucian. Enggak, ada. Iku maksud Allah, Anda diletakkan di zona kekufuran itu supaya kembali untuk menuju keimanan. Diletakkan, dimasukkan di zona kotor supaya Anda lekas menuju zona kefitrohan. Sebab asalnya Anda fitrah. Persis ini sejarah Nabiullah Adam alaihi salam. Mohon maaf ya, estu aku mohon maaf, tidak ada rasa membenci terhadap siapapun, saya tidak. Ada satu kalimat pertanyaan gini, katanya zona fitrah kotor, fitrah lagi itu dialami oleh seluruh umat manusia. Pertanyaan, Nabiullah Muhammad apakah pernah ngalami seperti itu? Lah gitu dah. Mohon maaf tak jawab. Saya tidak mengurangi rasa hormat dari bahasa zahir, tidak. Ketahuilah, Rasulullah juga pernah ada momen malaikat membelah dadanya dan mensucikan hatinya dari sifat-sifat tercela. Ingat sampean? Oke. Allah memerintahkan malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk mensucikan hati beliau dengan air zam-zam dari sifat-sifat tercela, hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Kalau Allah memerintahkan malaikat muqarrabin untuk membelah dada beliau, mengadakan satu proses operasi untuk menghilangkan penyakitnya hati, pertanda berarti beliau juga pernah terjangkit. Paham gak? Nggak mungkin
Allah memerintahkan sesuatu tidak ada sabab musabab, nggak akan mungkin ngomong bahasa sarengat. Mohon maaf, mengapa beliau sampai bisa ke maksum? Kan dicap umat kita sebagai maksum itu kan hanya Rasulullah. Lah ngerti enggak? Oke. Itu kronologinya surat Al-Insan ayat 25-26. Tinggal Anda mau mengikuti apa ndak. Sak kerso jenengan. Yang jelas mulai Nabiullah Adam sampai kita ini detik ini itu mengikuti sejarah. Yang Allah memberikan satu alasan sebab Allah pernah kadung dawuh ini. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Bapak Ibu tetap dideleh donya, artine Anda iki dipeksa Allah gembul ambek bletokan lumpur, karena ini memang proses. Tetapi sebelum kita itu dimasukkan dalam lumpur hawa nafsu, sebelumnya kita ada proses perjanjian pada Allah. Adam pun juga begitu. Jadi kita nggak usah gontok-gontokan, debat-debatan tentang kita ada di lumpur, nggak usah. Yang terpenting di sini adalah wada'u ila rabbika. Bagaimana Anda itu sadar diri untuk kembali kepada Allah. Ini konteki roh, bukan konteki jasad. Bapak Ibu, seluruhnya iki nggih kita sebagai manusia mengalami. Zona kotor iku mengalami, ya, mengalami. Tetapi yang terpenting bagaimana kita lekas kembali pada Allah sebelum kita jumpa dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu aja. Bapak Ibu kembali kepada sifat wujud. Anda akan jengleh-jengleh nyata dan nyata wujudnya Allah tatkala di dalam diri Anda, hati Anda sudah kefanaan wujudnya selain Allah, sehingga nanti Anda akan menggunakan teori wujudnya Allah sebagai burhan, bukti ketidakwujudnya selain Allah. Tentunya ini yang digunakan melihat mata itu ainul basiroh, mata hati, bukan mata fisik iki. Nah, bisanya itu tampak nyatanya Allah. Pertama, Anda harus falyakmal amalan soleh, menyingkirkan wujud cinta iman terhadap selain Allah. Amal yang kami maksud di sini adalah wadhkur isma rabbika bukrata, cara syariate, cara hakikate hatimu harus sadar sewaktu-waktu tentang hidup itulah nyatanya Allah yang berperan di segala hal, kondisi apapun. Harus ini kedah harus Anda sering-sering lakukan, dan ini wajib. Dengan begitu Anda akan bisa menghindari dari kemusyrikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Syirik sing paling susah untuk melepaskan adalah
merasa diri kita makhluk yang melakukan. Iku paling susah. Nek menghilangkan selain daripada dirinya makhluk lain mudah Pak. Contoh, Anda mudah melihat Allah yang tampak nyata di luar diri Anda. Anda enggak akan melihat hati Anda tentang makhluk yang bergoyang. Enggak. Hati Anda cukup mudah melihat hidup di situ yang bergoyang, yang berperan. Tapi kalau sudah masuk pada diri Anda masing-masing, ini agak sulit. Karena di situ ada istilah rantai yang paling halus keakuan hamba. Ini kalau tidak Anda jaga bagaimana mungkin. Makanya mengapa di dalam surah Al-Insan itu tampilan dua. Ada zuhud umum, ada zuhud khusus. Yang khusus inilah yang mempelajarkan dan mempraktekkan, membuktikan bahwasanya dalam dirimu itu Allah. Dan ini lebih sulit daripada Anda melihat Allah yang tampak, yang nyata di luar diri Anda. Wis. Ada yang memang Gus kula sagete zuhud umum tok, khusus gak iso karena waktu, karena payah dan lain sebagainya. Wis, iku ojo digawe alasan maneh. Kan iso, kan bisa Anda sebelum tidur ya toh, entah berapa menit, berapa jam, udah laksanakan secara khusus itu. Kan bisa Pak Bu gitu. Ada yang alasan karena kecapean, siang nggak pernah henti kerjanya dan lain sebagainya. Ya udah, kalau nggak bisa ya mau tidur gitu aja. Mau tidur, kau mau tidur, udah lepaskan dirimu, kosongkan semua apa isi dunia dan seisinya dalam hatimu, masuklah dalam hidup pada dirimu. Udah, engkau lah mimpimu lah indah. Iya, mimpimu andai kata mimpi iku indah, enggak mimpi diuber-uber wewe gombel. Santet gak iso mlebu nek ana kuno, nek sampean wedi santet. Kan ada orang yang percaya adanya santet lah ngono ta. Santet. Iya iku memang tampilan ning syariat sing duduk di muka safa. Memang, tapi hal itu tidak akan pernah menginjakmu tatkala hatimu sudah imannya pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya wujude Allah iku kekosongan. Kosong dari wujudnya selain Allah. Makanya sering tak gambar iki lho Gusti Allah iku wujude. Cetha? Cetha mboten? Alladzi asra, dialah hidup yang memperjalankan jenengan tekan omah sampai di sini. Kalau tidak alladzi, hidup yang bukan sifat ini yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun, Anda nggak bisa nyampe sini. Orang biologi mengatakan itulah energi. Energi. Mungkin di dalam bukan energi yang dimaksud nama, tapi energi yang menghasilkan berbagai kekuatan yang ada diri panjenengan. Apakah kekuatan mata melihat, kekuatan telinga mendengar, kekuatan kaki berjalan, kekuatan hati berkehendak, kekuatan akal berakal, kekuatan lesan berbicara, macam-macam, kekuatan jantung berdenyut, kekuatan paru memompa dan lain sebagainya. Lah itu energi semuanya.
Tanpa energi itu nggak akan mungkin terjadi. Ya energiku Allah, bahasane ngoten. Lewat kimia disebut apa mbuh gak roh, ya pasti ada namanya. Sebetulnya apa yang tertampil dalam ilmu-ilmu itu adalah istilah aja, tamsil. Tamsil itu perumpamaan supaya mudah kau terima, coro akal mudah kau terima. Wis Allah iku ya ibarati energi. Energi itu yang dibutuhkan seluruh jus-jus dalam tubuhmu. Tatkala tidak ada energi, bisa Anda ke sini, akal bisa menjawab, tidak bisa lah, ngerti nggih? Enggak bisa. Oke. Iku bukai akal ben paham, ditampilno, diistilahkan seperti itu. Bahasa istilah bukan sak temeni. Iku mung perumpamaan. Aslinya bagaimana? Lah akhirnya Anda akan bisa menerima kalau mata hatimu ku gelem buka. Iman iki gelem buka. In kuntum yuqinun. Nek kuwi percaya baru paham. Jadi Nabi Musa mengukuhkan pernyataannya tentang wujudnya Allah itu juga dilandasi dengan akal. Munculnya ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi maksudnya Nabi Musa itu hidup yang menguasai, yang melimputi di situ. Lah ini kalau tidak diterima dengan hati nggak bisa. Berhubung kita golongan orang syariat atau pada waktu itu golongannya Fir'aun memakai dengan akal, akhirnya mengatakan terhadap umat-umat iku, tapi iki wis resiko lho Pak Bu ya, sampean kudu iso trimo. Apa? Alladzi inna rasulakum alladzi ursila ilaikum lama jenunun. Lama jenun. Sesungguhnya utusan yang diutus terhadap dirimu itu adalah orang-orang gila. Jadi wis Quran wis ngomong seperti ini, kula nggih wis gak apa-apa dirokno orang gila. Memang seperti itu. Tapi kalau tidak gila, nggak mungkin bisa sampai di sini. Berarti jenengan kali kula niki golongan orang gila. Mangke ojo salahno. Nek pas Ramadan mangan awan ojo salahne wong gendeng Lah ngoten nggih. Bapak Ibu, itu kahanan tentang masalah masalah wujud. Kedua, yang menjadi sifat wajibnya Allah tidak boleh tidak adalah qidam. Qidam berarti dahulu. Qidam maknane dahulu, lawan katane anyar. Nah iki kronologinya jenenge Ponpes Jaya Baru di situ, Pak. Dulu sudah saya ceritakan. Qidam itu jadi sifat wajibnya Allah. Qidam, dahulu. Tidak ada yang disi'i bahasanya apa? Mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Jadi Allah itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ya rohmu iku sing kok dadi aran urip. Nek wujud ya rohmu iku sing kok yang nantinya sudah lepas rohnya akan menjadi hidup. Makanya roh nggak ada ceritanya mati, enggak.
Yang mati itu jasad. Ya. Roh sing tak maksud hidup iku nggak pernah mati, Pak Bu. Nggak pernah. Yes. Tidak ada yang mendahului dan juga tidak ada yang mengareni, mengakhiri. Tapi iku gak berlaku di dalam hukum syariah. Ingat ada keterangan ini mungkin disampaikan. Kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia seisinya tidak akan pernah dijadikan oleh Allah. Lah gitu dah. Dan Nur Muhammad itu tertampil pada Nabi Muhammad. Lah ngeten nggih. Iki wis keterangan syariat dimanapun juga seperti itu. Mengkultuskan kemahlukane Muhammad bin Abdillah. Ya, cara syariat bisa diterima Pak, bisa diterima. Karena berbagai dalil bukti memang seperti itu. Terus tolong sedikit aja ngertilah apa sih Nur Muhammad itu. Harus dimengerti. Jangan mengatakan Nur Muhammad itu hanya terletak pada baginda Rasul Muhammad bin Abdillah. Ojo, kudu kok pahami apa sih Nur Muhammad itu. Jadi jikalau tidak ada Nur Muhammad, tidak akan tercipta namanya Adam dan Hawa. Kalau tidak tercipta Adam dan Hawa, maka tidak akan tercipta namanya manusia. Iki proses syariat. Lah, ngapunten ingkang kathah. Dulu setiap kita kan berumah tangga Pak Bu nggih. Dalam rumah tangga, adakah rumah tangga yang gak tahu tengkar? Aku takok. Adakah dalam rumah tangga suami dan istri itu nggak pernah tengkar? Nggak ada toh, nggak ada. Walaupun hanya metotok, apa metotok nih ya? Ngambek ya. Walaupun hanya mengambek aja, nggak keluar kalimat-kalimat kasar atau kalimat fisik, ngambek tok, pasti ada. Pasti ada. Ada seorang laki-laki suami itu dilok nih ya apa mun menengai. Jadi kayak kebu kopoken. Dan jane suwabar. Karena dia sibuk hatinya berzikir, dilok nih ya panggah menengai. Dilokno kayak kebu kopoken dia menengai. Padahal syariat harga diri sebagai seorang suami. Meneng ana sing ngoten. Wong wedok nggih wonten diapakne dipisu-pisu sing lanang nggih gur meneng. Ya boleh gak meneng kate mulih-mulih nanti. Ora duwe dulur lan duwe wong tuwa. Ya wis ben. Tapi di dalam hati ngenes. Wis. Aku yakin siapapun panjenengan pasti di dalam rumah tangga pernahlah terjadi pertengkaran. Walaupun itu sebatas ucapan, tidak ke fisik. Atau lebih-lebih menengang, padha meneng ngene iki apa jenenge? Meneng-menengan. Dadi eneng sing koyo ngono gak nyopo sedina, rong dina, bahkan lho nyun sewu, 7 dina gak nyopo betah. Wonten Bu nggih? Wonten. Ngregetno. Wis. Apa persoalannya? Nggih ngapunten. Roto alias biasai, ngoten. Pertama tentang garwa. Nek sing lanang iku mau ngeliya. Sing wedok ngeliya. Dadi persoalan mboten? Tukaran ya. Kedua anak. Begitu juga kadang-kadang anak masih kecil, saking repote ibuke, tandang gawe nggak pernah berhenti.
teledor njogo anake sampai kebentuk ngamuk-ngamuk gitu sing lanang dadi wong wedok ora iso njogo ganti ya mesti nyambut gaya. Ayo wong wedok nyambut gaya dicucuk pitik kowe. Aja wong wedok aja ditokno tekan jero omah Kang. Onde omah jero omah wis. Dadi cek mumet ning jero omah ae. Aja oleh blonjo nang pasar aja oleh. Wong lanang budal nang pasar. Nang sawah aja man-manen bojomu. Kok ning omah ae, cek gak pereng kaya aku ya. Iya. Dan lain sebagainya. Wis man-manen. Nyun sewu. Tidak dari anak, dari harta benda. Sandang pangan papan iku kurang cocok titik tengkar mboten biasa ana sing gak tengkar belas sapa Nabi Adam mergae kate lapor maratuwa ya gak ndi maratuwa gitu ya kate wadul nanggone misanan gak ndek misanan itu ya. Makane ngerabi wong wedok sing yatim iku penak wis apa maneh gak ndek dulur sebab nyuwun sewu ada kadang-kadang unsur ketiga kene wis tegen unsur ketiga ngowel-ngowel awakmu goblok dirabi son niku apa ket bayen gak digaekno omah nganut-nganut diopong-ompongi teko njaba ada kawan nek wis ngerti ya biyen aku gelem dirabi pegawai PLN Masyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah. Persoalan-persoalan sing seperti itu sebetulnya ngapunten kang kathah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah kata Gusti Allah tak tekakno perkara kuwi cek gak kelon nambe aku lewat perkara seneng tok. Cek perkara susah. Ingat 4 waktu yang dihadapan kita sebagai kekasih Allah atau calon kekasih Allah atau seluruh umat manusia balak nikmat taat maksiat. Mulane kita menghadapi maksiat ambek balak iki lebih sing hati-hati. Sing hati-hati. Lah karepe Gusti Allah aksanu amala cek dadi bagus lakune ning kunu laku bagus dikatakan di situ manakala hatimu itu sudah lepas dari selain Allah bagus endingnya wa amilus sholihah kan dadine teng mriku ngoten wis kembali kepada sifat kidam dahulu. Bahasa dahulu itu lawannya adalah anyar. Ya. Lah anyar bagi Allah iku dadi mokhal. Dadi mokhal. Tapi bagi umat yang duduk di hakul iman akan paham. Tapi kalau bagi umat yang duduk di nurul iman dikatakan sebagai ahli hijab Allah yang anyar-anyar Pak. Mbah Ghazin Al-Maghfurlah iku pernah dawuh. Beliau kan pernah kula undang mriki ngaji mriki. Sampeyan dereng ngerti mungkin. Sekitar tahun 2000 berapa? 2016 Bu. Piye Bu piye? Pernah kula undang Mbah Ghazin ngeten. Sing pernah kemarin Sabtu saya ceritakan ada seorang ustadz yang ngalim iku kepethuk wong sing gembel wong gembel ngomong ngeten awakmu iku ora tau ora ngerti pangerane ora ngerti pangeranmu ya lakumu ndelok adab bae ngamuk-ngamuk si ustadz ngamuk karena fisike wong iki ora tau salat.
ora tahu salat. Lah si ustad ngamuk-ngamuk, wong raimu gak tahu, weso gak tahu cewek ngono, sing lanang ngono. Ternyata beliau si ustad iku rawuh nang ngene Mbah Khozin. Mbah Khozin dawuh, intine sing bener iku wong gembel, dudu awakmu. Wong pangeranmu iku anyar-anyar. Gusti Allahmu iku anyar-anyar. Tambah bingung lah ustad mau. Bingung, oh kagungan pondok beliaunya iku kagungan pondok. Santri ning nggo akeh, kula nggih semerap kok wong. Wong sing cerita kula niku mukhalite beliaunya. Mukhalid iku santri dek ngono. Cara orang dekatnya yang ngantar ke sana kemari ngoten to. Lah ndelalah santri niku saiki dadi santriku ngono lho. Ngoten lho. Wis. Terus dalam hati beliau bertanya, ya iki jenenge kiai ustadz yang sadar diri. Kok saged kula niki pangeran kula anyar. Wong Gusti Allah tok niku pangeran kula. Akhirnya didunungno. Ngene lho. Atimu kan kegantelan bojo anak donya brana. Nggih. Termasuk donya brana iku disebut ilmu. Kuwabeh iku mau disebut asyahwatu ad-dunyawiyatu. Iku kesenangan dunia. Yaiku Allahmu yaiku. Makanya kamu dilokno gak ndalan. Salat gak ndalan, kabeh gak ndalan. Luwe apik wong sing syariate gak salat tapi dhek iku mau ndalan nang Gusti Allah. Jadi pangeranmu iku anyar. Allah rupa bojo, Allah rupa anak, Allah rupa dunya brana. Wis. Pernah dilokno seperti itu. Kalau kita berpedoman melihat terhadap munculnya anyar Bapak Ibu, maka di situ justru akan menutupi hati kita untuk memahami nggak bisa terhadap kidamnya Allah, nggak bisa. Iki sejarah sakdurunge saya menjalankan tugas menegakkan ketauhidan niki atau akhlak ilahiyah. Mengapa pondok iki disebut Jaya Baru? Aslinya mboten ten Miftahule. Aslinya pemberiannya itu Jaya Baru. Kalau boleh saya cerita, ikut tahun 96 itu. Ketepatan saya itu ziarah rombongan ke Wali Songo. Lah ketika saat di Sunan Muria itu pundi? Daerah pundi? Kudus. Sunan Muria sing munggah niku lho, Pak. Itu cara bahasane wong Jawa, aku oleh wisik dikongkon jenengno pondok Jaya Baru. Kula nggih mikir, pondok kok Jaya Baru. Wis gak pusing-pusing akhirnya. Tapi sempat mikir, kok ono pondok Jaya Baru. Ketika masih sugengnya beliau Mbah Fakih Kepung Kediri Pondok Pesantren Darussalam, saya sempat sowan, saya taskhehkan di situ. Akhirnya beliau jawab, wis ger tambah ono Miftahul Ulum. Ngoten tambah. Nah, akal jawab cocok iki. Cocok. Akal lho nggih. Cocok. Lah munculnya Jaya Baru, hati cocok. Nek saya memakai jeruk tok berarti sing cocok Jaya Baru, gak katik Miftahul Ulum. Wis.
Akhirnya pengertian demi pengertian Allah menerangkan tentang masalah jaya baru. Nek Miftahul Ulumi wis maklum. Miftahul Ulum iku mbukae pira-pira ilmu. Mbukae pira-pira ilmu. Ini boleh persis ceritane ambek Sayyidina Ali. Wis. Lah ketepatan bis sing tak tumpaki iku jenenge Jaya Baru. PO Jaya Baru. Kula nggih mikir lho, iki bis aku oleh wisik ngene, bis ngene. Lah lucu lah ana pondok kok bis. Lah ngono. Wis. Akhirnya Allah menerjemahkan jaya itulah sifat kidami Allah. Jaya itu dadi sifat wajibnya Allah. Lawane jaya kalah. Jaya kan menang terus lah ngono. Gak mengenal bahasa kalah, gak mengenal bahasa endek. Dukur terus jaya. Jaya. Nek baru lagi kebalikannya. Jaya iku yang pantas menggelar sifat kidam dahulu wis gak ono anyar-anyaran. Ya kuwi wis gak ono liyane. Nek baru sesuatu yang akan datang, sesuatu yang baru datang. Siapa jaya itu? Allah. Siapa baru itu selain Allah? Ya makhluk. Lebih dahulu mana antara yang menciptakan dan yang diciptakan? Jelas lebih lawas mana perkara yang menciptakan dengan yang diciptakan, berarti lebih datangnya itu dahulu adalah yang menciptakan. Dari bahasa sarengan. Oh iya benar. Berarti jaya diletakkan depan itu adalah Allah. Berarti saya harus membahas tentang ilmu-ilmu khusus nang Allah. Itulah yang kami maksud ketauhidan. Baru berarti hukum syariat. Lu kok delemburi? Iya, nyocok nambah Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Padahal sebelum saya tahun 96 itu sudah megang pondok syariat, Pak. Ya sing sekarang ditempati Pondok Putri niki lah. Niku biyen kotak-kotak ngoten. Kamar-kamar ngono. Ya, syariat berarti aku membahas tentang ilmu fikih, ilmu tentang mustalah hadis, tentang ilmu alat dan lain sebagainya, ilmu Quran pun lengkap teng mriku. Lah, kok ndelalah sekitar tahun 2000 saya ada perintah untuk menjalankan jaya iki mau. Ya udah, saya gelar tapi masih sembunyi. Gelarnya itu 2006 2007 di situ baru secara umum. Akhirnya Fir'aun ngomong, inna rasulah sak temene utusan sing diutus nang awakmu he umat iku termasuk wong majnun, wong gendeng. Ya wis. Nah jenengan nek dereng siap, belum siap dikatakan orang gila, ya jangan bicara terkait masalah hakikati Allah. Jangan bicara di umum, tapi nek Anda sudah siap nanti dikatakan orang majnun, udah biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Begitulah sejarahnya para rasul, para kekasih Allah. Memang visi dan misinya adalah tauhid pun. Wad'u ila rabbika mungkunu kuncine. Wis balik nang sifat kidam dahulu, balik nang urip baru Anda akan paham. Balik nang ajaran dinul haq, golongan kita yang ada di nurul iman, yang ada di syariah, kembalilah dalam ajaran dinul haq.
kita akan paham tentang masalah sifat qidam Allah. Ternyata ada pada diri Anda sendiri, yang itu ada di ruh, dan ruh itu nanti akan Anda fanakan, baru sak temeni ruh itu nantilah yang membawa sifat qidam. Sebab ruh siapapun, anak sampean, putu sampean, itu sudah ada. Jadi di sana tidak ada yang mengakhiri, tidak ada yang akhirnya disebut hidup. Lah hidup itu siapa? Ya Allah iku makanya di dalam syariat mengapa sifat qidam itu menjadi sifat wajibnya Allah. Wujud, qidam, baqo. Kalau sudah ketemu sifat qidam dalam dirimu, maka kebakoan kekal itu ada. Nah, ruh nggak pernah mati, Pak. Nggak pernah mati. Allah mencabut ruhnya, ya sing mati iku jasate. Ruh itu nggak mati. Artinya gini, Pak. Ruh itu tidak akan buta, tidak akan mati manakala ruh itu sudah fana. Artinya keakuan pada diri Anda sebagai makhluk yang berperan, manakala ini sudah nyengkrih, sudah hilang dalam hatimu, maka disitulah yang disebut hidup. Bukan aran ruh lagi, tapi aran hidup. Makanya benar Allah berfirman dalam surah At-Toha ayat 14, innani, sesungguhnya saya, ingsun, ana ya ingsun, iku Allahu, disebut Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain saya. Artinya dalam hatimu sudah kefanaan selain daripada hidup. Hilang. Aran roh tadi hilang, aran selain Allah hilang. Tondone mudah. Hatimu tidak akan pernah bisa dirayu oleh nafsu lewat cintanya terhadap selain Allah. Wis, paham nggih? Jadi kekekalan, kekal, bakok iku kekal. Kekal itu enggak pernah owah. Dalam hal apapun kekal itu enggak owah. Nek jasad sifate iki mang ancur, lawane kekal ancur. Roh juga begitu. Roh iki akan ancur. Lah sing gak ancur iku sapa? Ya hidup. Roh akan jadi hidup atas nama manakala roh ini sudah kehilangan selain Allah. Bahasanya kok mumet-mumet? Iya nyene tak mumet-mumet. Jadi jenengan diumet-umet nang bingung, ngelu, nek ngelu kok sok turu, nek wis turu iku ngilangi akal. Akal sampean akan off. Wong keturon niku lho ya. Wong turu. Maksudnya hati tok yang berjalan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sifat wujud qidam baqo iku bertempat atau nemplek nak nggone aran roh, sing roh iku wis aran hidup. Paham nggih? Pengakuan dalam dirimu sudah bukan aku roh, aku hamba. Enggak, pengakuan yang ada pada diri panjenengan semuanya itu adalah aku Allah. Manakala Anda sudah menunaikan pertama falyakmal amalan soleh, kedua wala yusrik, tidak melakukan persekutuan terhadap Allah. Berarti Anda sudah dikatakan sudah sampai bertemu Allah. Baru wujud qidam baqo jawelas katanya. Aku pengen rasane semongko iki akan nyontoh nek semongkone wis tutuk nang cangkemku.
Lah ngoten nggih. Nek ngomong tok belum bisa dikatakan saya itu ruh nyatane semongko, gak iso nek meneng ae pengen menjaga wideke gak diangkat. Mboten saged. Orang syariat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang kita jadikan sebagai madhab ukuran di dalam menjalankan hukum syariat iku mengakui pengakuan itu umat Islam supaya sampai pada makrifat Allah. Berhubung kitalah umat yang tidak memperhatikan kui, yo akhirnya menganggap cukuplah kita bersyariat saja, engko lah hakikatnya muncul dewi telek ah. Mboten saged Pak, mboten saged. Bagaimana mungkin saya akan dikatakan tahu roh rasane nyatane semongko wong kula menengai gak ada tindakan untuk mengambil. Mboten saged. Harus saya itu mengambil, lanjut keterangan yang syariat ngene, semongko iku rasane bla 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 bla, terus tak rasa nih. Cocok antara ilmu teori dengan pembuktian rasane Jamang ngene nang teori ini. Semongko kau kecut pahit kayak kopi. Lah, gak mungkin. Jelas jenengan mengatakan nek pahit iku kok kopi. Nek legi iku semongko. Jadi ini faktanya dinyatakno. Luar biasa. Lah, makrifat datang Allah nggih ngoten. Ojo bengok tok nanggone syariat, percuma. Nggak ada tindakan Anda untuk membuka diri untuk masuk di dalam dinul haq, mohal Anda bisa sampai makrifat. Mohal harus ada tindakan untuk melakukan di situ. Lah yang sudah menerima dinul haq aja kalau berdiam diri tidak melakukan fal yakmal nggak iso. Berhentinya di apa makrifatul ilmi, makrifat ilmu, pengetahuan, paham. Oh, uripiku Allah, tapi nggak pernah merasakan, membuktikan, ya nggak iso. Nggih, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait 3 sifat wajib Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo.